carilah jurnal atau referensi yang mengenai terkaitannya dengan imunologi pada pertemuan pertama. Nah, nanti di setiap pertemuan saya ini, saya harap dan saya minta kepada Ananda sekalian para mahasiswa saya yang belajar di perkuliahan saya, imunologi gizi, itu di akhir setiap pertemuan, saya minta semuanya ya tanpa terkecuali itu mencari jurnal yang ada kaitannya dengan sistem imun ya. Jurnal terbaru pastinya ya, mulai dari tahun 2016 until atau sampai tahun 2020 yang terbaru. Gunanya buat apa? Ya, selain menambah ilmu pengetahuan, juga dapat menambah referensi nantinya ketika para mahasiswa sudah mulai menyusun untuk skripsi tentunya ya. Jadi akan ada banyak sangat membantu untuk dari referensi yang kalian dapat tadi. Nah, kalau bisa itu dicarilah referensi yang berbahasa asing ya, bahasa Inggris tuh ya. Jadi kalian akan terbiasa atau familiar dengan bahasa-bahasa kesehatan, beda ya bahasa Inggris kesehatan dengan bahasa Inggris umum. Jadi nanti akan terbiasa ketika kalian udah nggak awam lagi nih ketika mempelajari atau menggunakan bahasa Inggris di jurnal-jurnal pada umumnya gitu ya. Nah, baik di sini semuanya sudah hadir ya, 8 orang kita di sini para mahasiswanya. Insya Allah, tolong semuanya di-on-kan kameranya, Ibu mau lihat, ya di-on-kan. Saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa ya yang sempat sudah bisa bergabung, sudah mandi semuanya ini ya, alhamdulillah ya, sudah sarapan ya. Oke, udah jam 11, masa masih belum mandi ya, Ibu aja udah standby dari pagi ya. Para mahasiswa juga harus punya semangat ya untuk belajar daring ini, nggak boleh males-males ya. Gunanya juga buat kalian nantinya, oke? Baik, kita masuk ke sistem imun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih. Dan tolong kalau saya bertanya nanti di unmute ya, itunya mikrofonnya. Jadi nanti bisa kita saling ada feedback gitu ya. Jadi kelasnya nggak kelas ini kelas ibu aja gitu ya. Jadi untuk kalian, kembali ke kalian lagi gitu, oke. Nah, sebelum ke sistem imun, di benak kalian apa nih sistem imun itu apa sih sebenarnya gitu ya? Coba ada yang mengeluarkan pendapatnya? Sistem kekebalan tubuh. Kasmadi Ramadan, baik. Sistem kekebalan tubuh, Bu. Nah, kedengeran ya? Halo? Oh ya, tadi siapa yang mau berkomentar? Sebelum kita bahas mengenai sistem imun ini, di benak kalian apa itu sistem imun? Atau memang udah paham banget nih sistem imun itu kayak gini loh Bu, gitu. Ya, Kasmadi, suaranya kurang jelas ya? Kalau sistem imun yang saya tahu tentang kekebalan tubuh, Bu. Ya, bagus Kasmadi, thank you, terima kasih. Boleh di unmute? Boleh di mute maksudnya, maaf. Oke, suaranya agak ini. Di mute aja, di mute. Baik, tadi Kasmadi mengatakan sistem imun itu tentang sistem kekebalan tubuh, ya. Baik, bagus ya Kasmadi ya, tentang sistem kekebalan tubuh. Nah, coba kita buka slide-nya. Nah, oke, ini dia. Sistem imun berfungsi yang pertama sekali itu melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing, yaitu patogen ya, yang kemarin kita bahas, sempat kita bahas substansi asing
Udah nggak asing lagi dong anak semester 5 ya dengan substansi asing. Ada mikroorganisme pada umumnya, bakteri, parasit, jamur, virus serta tumor yang masuk nih ke dalam tubuh. Nah, kemudian yang kedua itu menghilangkan jaringan atau sel mati atau rusak atau disebut dengan sel untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga itu mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Nah, sasaran utamanya apa, Bu? Itu tadi, bakteri, patogen, dan virus. Nah, leukositnya ini berfungsi apa ini leukosit? Sel darah putih ya, merupakan sel imun utama di sini, di samping sel plasma. Plasma darah merah, kemudian makrofag, kemudian ada sel-sel lainnya yang bisa menjadikan sistem imun di dalam tubuh kita ini sebagai pertahanan ya. Yang pertama itu memang ada leukosit dia, di samping ada sel plasma, kemudian makrofag. Makrofag ini nanti ada pembagiannya lagi. Nanti kita akan lihat lagi lebih lanjutnya ya. Jadi yang pertama itu ada 3 dia. Yang pertama melindungi tubuh jelas. Kemudian menghilangkan jaringan atau sel yang mati. Seperti yang saya bilang kemarin, ada yang baik bakterinya, kemudian ada yang bersifat jahat. Nah, ini berfungsi nggak sih buat tubuh kita? Nah, itu nanti di dalam sel atau sistem imun itu akan mempelajari. Yang kemarin ada sel sistem imun yang bersifat adaptif, kemudian ada yang bawaan, kan? Nah, itu dipelajari lagi nanti ya. Coba lagi dibuka-buka kembali. Kalau lupa, dipelajari lagi. Kalau kurang paham, nanti kita bisa saling sharing di sini. Kemudian mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Nah, itu dia. Sistem imun ini fungsinya hanya 3 aja ya. Melindungi tubuh jelas, menghilangkan jaringan atau sel yang mati, kemudian mengenal dan menghilangkan sel yang abnormal ya. Nah, sasaran utamanya apa tadi, Bu? Nah, bakteri, patogen ya, kemudian virus. Nah, di sini sebagai warriornya siapa nih? Leukosit. Nah, leukosit itu sebagai warrior utamanya, garda depan, perawatnya, dokternya lah di situ ya. Nah, kemudian di samping dia si sel plasma itu sebagai bidaknya atau nanti di belakang-belakangnya kayak gitu ya, makrofag dan sel-sel lainnya. Nah, ini dia. Coba diperhatikan di sini. Di sini ada patogen bagi tubuh. Nah, bisa Ananda lihat sekalian ya. Di situ ada bakteri. Nah, di sini ya bentuknya kayak apa itu bakteri ya? Sorry, maaf. Bakteri itu kayak rantai-rantai gitu ya. Bakteri di sini seperti streptococcus ya. Kayak ada didapat kalau kita sering main tanah misalnya kayak gitu ya. Atau di rumah sakit misalnya di situ. Kemudian ada virus nih bentuknya. Ini seperti herpes virus ya, virus herpes. Kemudian nggak jelas ya, coba nanti kita perjelas lagi. Kemudian ada protozoa sel, kemudian ada parasit di sini ya. Ini dia patogen bagi tubuh. Ini bisa jadi ada yang baik, bisa jadi juga merugikan bagi tubuh. Tergantung lagi nanti dari tubuh kita akan memfilternya seperti apa, begitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini sel dalam sistem imun. Di sini ada beberapa sel seperti basophil, kemudian ada mast cells, kemudian ada neutrophils. Nah, ini harus mahasiswa ini ya cari sendiri nih. Nah, jangan disuap lagi sama dosennya. Ini apa Ibu fungsinya? Ini apa? Ibu hanya mengenalkan kulit luarnya aja. Nah, inilah sel-sel yang ada di dalam sistem imun. Nah, mereka inilah yang bekerja ya, bekerja keras di dalam sistem imun kita untuk menghilangkan atau untuk menjaga kekebalan sistem tubuh kita supaya tidak gampang sakit gitu ya. Kemudian ada eosinophils. Kemudian ada monocytes dan makrophag. Nah, ini dia seperti ini bentuknya makrophag tadi saya bilang ya. Kemudian ada limfosit dan plasma sel. Nah, kayak gini bentuknya. Kemudian ada dendrit sel kayak bintang laut ya, seperti itu. Nah, di sini nanti bisa kita baca. Nah, kalau di limfosit dan plasma sel ini dia ada sel B, kemudian ada sel T. Saya bilang tadi dia adalah warrior utamanya. Dia adalah garda depan yang akan mengenal atau akan
menanyakan dulu nih patogen, bakteri, virus, nah gitu kan, diawasi dulu nih dia dulu di garda depannya. Nah ini mereka berfungsi sel B nih, sel B sama sel T ini, nah dialah yang akan pertama sekali akan si virus itu si bakteri tadi atau protozoa atau mikroorganisme lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Nah di sini dulu diinterview atau ditanyakan dulu, itulah istilahnya ya. Nah, baik. Nah, ini kayak, sorry, ini tadi nggak bisa diputer ya. Seharusnya ini ada immune cells. Kalau bisa tadi, nggak bisa di ini ya. Nah, kita baca aja lah, agak sedikit miring ya. Nah, sistem imun ini tadi dibagi atas apa? Ada leukosit, plasma cell, kemudian ada makrofag, kemudian ada mast cells ya. Nah, di leukosit ini ada white blood cell, tadi sel darah putih saya bilang ya, terbagi lagi tadi itu. Ada neutrophils, ada basophils, ada eosinophils, monocyte, ada limfosit. Nah, limfosit ini dibagi lagi nih. Ada sel B, sel T, kemudian adalah helper T cells, kemudian adalah NK cells. Nah, ini agak sedikit gimana ya, saya bilang lebih mendetail ya. Cuman nanti bisa kita pelajari lagi nanti selanjutnya. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ke Ibu ya. Nah ini kita belajar kulit luarnya aja dulu. Nah bagaimana sih sistem pertahanan di tubuh itu, seperti apa Bu bentuknya ya? Apa aja nih yang menjadi menjadi sistem pertahanan di tubuh kita, di sistem imun tentunya ya. Bisa dilihat di sini di large lymphocyte nih. Kemudian dia membelah lagi, ya, bisa di sini lihat. Nah, beginilah sistem di dalam tubuh kita itu. Oke, itu aja kira-kira. Nah, ini dia. Tadi udah ke ini strukturnya ya, struktur sistem imun. Nah, organ sistem imun berada di seluruh tubuh, jelas. Organnya itu adalah limfoid. Nah, organ limfoid tadi bilang saya ini sebagai pabriknya atau sebagai rumahnya bagi si limfosit ya. Nah, kemudian jaringan limfosit itu ada yang primer dan sekunder tentunya. Yang pertama sekali yang sekunder itu adalah kelenjar timus. Kemudian sumsum tulang belakang. Diingat ya. Ini gampang kok. Jadi jaringan limfoid itu ada dua, yang primer dan sekunder. Kalau yang primer itu ada kelenjar timus dan sumsum tulang belakang. Kalau yang sekunder itu dia ada berkapsul. Nah, ini istilah-istilah ini harus di familiar ya sama kalian ya, berkapsul dan tidak berkapsul. Berkapsul itu kayak gimana sih Bu? Nah, ada limfa sama kelenjar limfa. Kemudian tidak berkapsul seperti tonsil. Kemudian ada GALT atau gut associated lymphoid tissue, jaringan di limfoid. Kemudian ada jaringan limfoid di kulit, di saluran nafas, di saluran kemih, kemudian di reproduksi. Nah, itu semua dia limfoid sekunder yang tidak berkapsul, ya. Pelan-pelan aja kita di sini. Nanti kalau kurang paham kita bisa belajar kembali lagi, atau nggak paham nanti kita diskusi kembali ya di forum ini. Nah, tadi ini kita masuk ke struktur sistem imun. Yang pertama itu adalah organ limfoid ya. Nah, seperti ini nih jaringan limfoidnya. Jaringan limfoid merupakan jaringan yang memproduksi, menyimpan, dan memproses limfosit. Jelas ya, dia merupakan jaringan yang memproduksi si limfosit ini, menyimpan, kemudian memproses si limfosit ini berguna nggak gitu ya, bagus nggak gitu ya. Nah, pabriknya, rumahnya lah tadi dibilang. Kemudian jaringan limfoid ini mencakup sumsum tulang belakang, kelenjar limfa, timus, tonsil, adenoid, appendix, agregat jaringan limfa di saluran cerna, yaitu dia tadi bahasa asingnya ini gut associated lymphocyte tissue. Ini ditemukan oleh seorang penemu ya, namanya Plaque Payer. Nah, kalau bisa dilihat di sini agak kurang jelas gambarnya ya. Di sini kita bisa lihat di mana itu ada jaringan limfa, di mana tonsil, kemudian ada appendix ya, seperti yang tadi bilang jaringan timus, kemudian ada
Di sini ada bone marrow. Nanti kita belajar bone marrow itu seperti apa ya Bu ya. Kemudian ada limfosis tisu, jaringan tisu di sini. Nah, ini hanya sebagai pengenalan aja dulu. Nah, oke. Kita kembali ke sistem imun ya. Nah, sistem imun ini pertahanan lapis pertamanya apa, Bu? Nah, dia itu ada seperti cycle barrier-nya. Ada dua sistem kekebalan tubuh. Yang pertama itu kemarin sudah sempat saya bahas juga, saya ulas sedikit ya. Ada yang non-spesifik tadi saya bilang yang didapat atau initiate immune system. Kemudian adalah sistem kekebalan spesifik, dipelajari adaptif. Nah, ini sistem kekebalan ini yang non spesifik itu memang udah ada sejak dari bawaan kita lahir, ya. Jadi udah memang diciptakan Allah seperti itu ya. Kemudian sistem kekebalan spesifik ini dia terbentuk dari ketika kita misalnya terkena virus influenza. Nah, jadi sistem imun itu membentuk suatu ya sistem imun namanya untuk mempertahankan kekebalan tubuh kita terhadap si virus influenza tadi, ya kira-kira seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini seperti ada gambar tadi ya. Nah, di antibody itu ada limfosit, gak jauh-jauh lagi tadi ya. Limfositnya itu adalah T cells sama B cells ya. Kemudian adalah fagositnya seperti makrofag tadi saya bilang ya. Kemudian di sini dibagi lagi limfositnya lagi, skin, membran mukos ya, enzim, kemudian adalah natural microbial flora. Ini terjadi di makhluk hidup semuanya ya, baik tumbuhan maupun bahkan yang paling kecil parasit sekalipun gitu ya. Mereka juga memiliki antibodi, bukan hanya manusia aja gitu ya. Nah, baik. Nah, respon imun tahapannya ini sebelum dia bekerja nih. Nah, gitu ya istilahnya ya. Jadi tahapnya itu pertama mendeteksi atau mengenal benda asing. Ketika suatu virus atau benda asing, patogen, mikroorganisme masuk misalnya ke dalam tubuh, deteksi dulu nih, ini apa ya gitu. Ini baik nggak ya bagi tubuh atau memang merugikan bagi tubuh. Nah, kemudian mereka berkomunikasi nih dengan sel lain untuk merespon. Sel T, sel B, mukos, kemudian ada apa tadi appendix, kemudian banyak lagi nanti mereka berkomunikasi untuk membentuk suatu ya sistem kekebalan tadi. Nah, kemudian siapa nih yang berfungsi atau yang bertugas untuk bisa melawan tadi misalnya ada yang merugikan si virusnya atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi direkrut tuh siapa nih yang bertugas ya, kemudian mengkoordinasi responnya. Kemudian terjadilah destruksi atau subversi penginvasi atau menghancurkankah atau dibunuhkah atau dibiarkan aja seperti itu. Nah, makanya di sini ada disebut antibodi dan sitokin. Kalau nggak salah saya kemarin di pertemuan yang pertama saya udah mengenalkan ada beberapa istilah-istilah yang sering akan muncul di imunologi gizi itu, seperti kayak antibodi, anti imun, ya, sitokin itu kayak gimana, ya? Apa sudah dicari, Nadia? Saya harap sudah ya. Jadi nanti ketika ada soal atau pertanyaan mengenai ini, jadi nggak bingung lagi gitu ya. Nah, oke, gitu dia. Jadi udah paham ya, sebelum dia membentuk sistem kekebalan tubuh ini, yang pertama itu sekali ada tahapnya mendeteksi, kemudian mengenal benda asing seperti saya bilang tadi ya. Nah, kemudian berkomunikasilah sel ini dengan untuk merespon si mikroorganisme atau patogen yang masuk ke dalam tubuh tadi. Kemudian siapa nih yang ditugaskan untuk melawan tadi yang si patogen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian barulah diperintahkan ini sel berguna atau dibuang atau dihancurkan seperti itu ya, atau dibiarkan saja gitu, atau memang berguna tadi saya bilang begitu. Nah, makanya disebut ada antibodi dan sitokin. Ini nggak jauh-jauh ya, ada kembarannya nih antibodi dan sitokin ini.
Kemudian lanjut lagi. Nah, yang pertama itu respon imun alami atau non-spesifik ya. Ada sejak lahir, tadi saya bilang ya, tidak memiliki target tertentu. Terjadi dalam beberapa menit atau jam, reaksinya itu seperti inflamasi. Nah, kalau dia yang didapat atau spesifik, spesifik untuk jenis tertentu. Nah, kayak saya bilang tadi, virus influenza. Nah, sistem imunnya juga dibentuk juga yang spesifik atau tertentu. Jadi ada beberapa sistem imun itu ada sel itu dia memang berfungsi untuk melawan patogen yang si influenza tadi bawa ke dalam tubuh. Nggak semuanya sistem imun atau sel itu memang punya tubuh.
Udah nih? Udah nih kakak hidupin. Kenapa mahasiswa kakak nggak nampak mukanya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk melanjutkan sesi dalam perkuliahan kita ini. Ya, masih panjang ya waktunya insya Allah ya. Nah, lanjut lagi ke dalam pertahanan lapis pertama. Nah, itu tadi saya sempat bahas tadi di kelenjar keringat, kemudian ada sebum, air mata. Sebum ngerti ya? Nanti kalau nggak ngerti coba aja dicari lagi ya, mahasiswa soalnya ya. Kemudian ada menskresi zat kimia, kemudian dia bersifat bakterisid. Nah, ada mukus, ada silia, tight junction, desmosom, kemudian ada sel keratin, liozim di lapisan epitel, kemudian rambut pada lubang hidung juga merupakan lapis pertama, kemudian ada flora normal. Nah, kalau flora normal ini biasanya semacam mikroorganisme, dia itu ada yang baik dan ada yang nggak baik ya, misalnya streptococcus gitu ya. Misalnya di bagian mulut nih, mukosa, dia banyak flora normal ini baik. Kenapa dia banyak di bagian mulut? Karena kelembapannya itu tinggi di situ ya. Jadi ketika memang udah nggak baik lagi nih flora normalnya ini, flora normal agak susah saya bilangnya. Kadang-kadang juga bisa menyebabkan dia itu sakit gigi kita ya. Ada yang bisa menyebabkan karang gigi atau karies gigi. Kemudian dia bisa juga menyebabkan plak pada gigi. Nah, ketika flora normalnya ini memang udah terganggu sistemnya di situ ya. Kadang-kadang kita demam atau tubuh kita lagi nggak fit, lagi stres. Nah, bisa mengganggu sistem dari si flora normal ini ya. Flora itu bukan tanam-tanaman ya, atau fauna kayak gitu, bukan ya. Nanti coba dibaca lagi, lebih familiar lagi ya, sejenis mikroorganisme mereka ini kayak bakteri, virus, namun baik ada kalanya memang mereka ini baik di tubuh kita gitu ya. Yang paling banyak tadi saya bilang itu terdapat di bagian mulut kita karena kelembabannya itu tinggi di situ ya. Nah, jadi itu dia tadi ada beberapa ya. Yang pertama sekali kulit, kemudian ada kelenjar keringat, seperti ada mukus, rambut pada lubang hidung, ada sebum. Sebum itu kayak kelenjar keringat ini ya. Kadang-kadang dia itulah kadang sebum itu bisa menyebabkan jerawat gitu kayaknya. Kemudian ada air mata. Kemudian ada yang terakhir itu flora normal. Baik, kita lanjut ya. Nah, sistem kekebalan non-spesifik. Tadi ada dua kan, non-spesifik sama yang si spesifik tadi. Nah, ini didapat mendeteksi adanya benda asing atau patogen dan gunanya melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkannya. Namun, tidak dapat mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh karena dia bersifat udah bawaan, udah dari lahir nih. Udah ada di dalam tubuh kita sejak kita lahir. Nah, yang termasuk dalam sistem ini seperti apa, Bu? Nah, seperti peradangan, reaksi inflamasi biasanya ya, disebut dalam kesehatan. Kemudian ada protein antivirus atau interferon. Nah, ini kemarin sempat saya bahas juga ya, interferon itu apa? Nah, ini dia protein antivirus. Kemudian ada cell natural killer atau NK. Kemudian ada sistem komplement ya. Nah, kita bahas satu-satu. Inflamasi atau peradangan ini merupakan respon tubuh lokal terhadap infeksi atau perlukaan. Ya. Kemudian tidak spesifik, hanya untuk infeksi mikroba aja, bersifat bakteri ya tentunya. Tetapi respon yang sama juga terjadi pada perlukaan akibat suhu dingin, panas, dan trauma. Kemudian pemeran utamanya apa nih Bu sebagai ininya? Sistem imunnya gitu ya, fagosit. Nah, fagosit itu neutrofil, monosit, dan makrofag. Nah, mereka inilah nanti yang akan secara tidak langsung memperbaiki si peradangan atau luka yang terjadi di kulit atau di tubuh kita. Misalnya kena luka atau apa, tergores gitu ya. Nah, si fagosit ini nih yang akan
merespon atau berkomunikasi dengan sel-sel lainnya ya, untuk bisa memperbaiki kembali jaringan yang telah luka tadi. Dibantu dengan si makrofag tadi ya, sebagai pabriknya di situ saya bilang tadi. Nah, oke, kita masuk ke tahap inflamasi. Yang pertama itu masuknya bakteri ke dalam jaringan ya. Ini masuk nih, udah masuk ada bakteri ke dalam jaringan, terjadi inflamasi. Sebelum terjadi inflamasi, kayak mana sih Bu? Sebelum terjadinya, ya masuknya bakteri ke dalam jaringan. Nah, coba dibayangkan, coba masuk bakteri ke dalam jaringan. Kemudian terjadinya vasodilatasi ya, sistem mikrosirkulasi area yang terinfeksi. Ya, yang kemudian dia ini berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ya, atau panaskah reaksinya, atau merahkah, atau terjadinya pus atau darah atau bernanah gitu nantinya. Kemudian ada permeabilitas kapiler atau fenol yang terinfeksi terhadap protein meningkat. Nah, kemudian ini akan beralih lagi diskusi protein, kemudian filtrasi air ke interstisial. Nah, di sini bisa terjadi udah tadi merah, kemudian meningkat lagi nih, nyeri, udah ada nyeri, kemudian bengkak, seperti itu ya. Nah, kemudian keluarnya neutrofil lalu monosit dari kapiler dan venula ke interstisial. Kemudian penghancuran bakteri di jaringan atau fagositosis dinamakan ya, penghancuran bakteri di jaringan. Kemudian kadang-kadang itulah kita bisa menyebabkan dia demam kayak gitu ya. Kadang-kadang udah demam, nggak enak badan gitu. Kalau setelah terjadinya tadi udah merah, bengkak, menyebabkan tubuh kita itu bereaksi demam. Kemudian disitulah akan terjadi perbaikan jaringan. Ya. Nah, ini agak piring lagi nih. Nah, ini tadi dia ya, tahap-tahap ketika dia terjadinya inflasi atau injury, peradangan ya. Nah, nanti di sini ya, yang paling terakhir reaksinya healing ya, atau dia tuh demam gitu. Bisa dilihat di sini. Oke. Nanti coba kita perbaiki lagi ya. Ini kayaknya salah ini nih. Nah, di interferon. Tadi apa sih interferon gitu ya? Kok Ibu bahas interferon ini kayaknya ini banget deh sama sistem imun. Iya jelas mereka ini sangat saya bilang tadi interferon, antibodi, anti imun, sitokin gitu ya. Nah, interferon ini merupakan sel yang terinfeksi virus yang akan mengeluarkan interferon. Nah, interferon mengganggu replikasi virus atau antivirus, interfere namanya. Interferon ini juga memperlambat pembelahan dan pertumbuhan sel tumor dengan meningkatkan potensi sel NK atau yang tadi saya bilang, dan sel T atau sitotoksik yang bersifat anti kanker. Kemudian peran interferon yang lain itu meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag dan merangsang produksi antibodi. Nah, itu sekilas aja ya kita bahas isi interferon ini. Pokoknya si interferon ini dia berfungsi untuk memperlambat pembelahan dan pertumbuhan sel tumor. Dia meningkatkan potensi sel NK sebagai killernya, sebagai pembunuh ya, potensi si sel pembunuh, kemudian si sel T sebagai anti kanker. Ya, itu aja yang diingat, memperlambat pembelahan dan pertumbuhan sel tumor untuk meningkatkan potensi sel pembunuh untuk membunuh si anti kanker tadi. Misalnya nih udah kedeteksi nih misalnya kita kena kanker. Jadi mereka inilah si interferon inilah yang berfungsi untuk memperlambat pembelahan tadi supaya tidak terjadi lagi pembelahan sel-sel anti kanker dalam tubuh kita seperti itu. Oke, kebalik lagi, mohon maaf nanti saya perbaiki lagi ya. Kita lanjut aja. Nah, ini sel NK atau natural killer. Dia ini merusak ya. Nggak selamanya sistem imun itu dia melawan atau mencegah, menghalangi, tapi juga ada dia bersifat merusak, membunuh bahkan menghilangkan gitu ya. Nah, si natural killer namanya aja killer, pembunuh gitu ya. Merusak sel yang terinfeksi virus dan sel kanker dengan melesiskan membran sel pada paparan.
Kemudian kerjanya seperti apa, Bu? Nah, kerjanya dia berkomunikasi dengan sel T atau sitotoksik yang bersifat anti kanker tadi. Kerjanya lebih cepat. Dia bekerja secara non spesifik karena memang sudah ada dari dalam tubuh tadi. Kemudian bekerja sebelum sel T ini menjadi lebih banyak dan berfungsi. Sebelum dia menyuruh si sel T tadi yang ada di leukosit, dia bekerja dulu nih. Kalau udah nggak bisa terbendung lagi, kira-kira baru dia berkomunikasi mengajak si sel T untuk bekerja sama untuk bisa melawan si virus tadi atau sel kanker ya. Kira-kira seperti itu. Emang agak sedikit gimana ya belajarnya ya mengenai sel, namanya aja sistem imun. Tentunya nggak jauh-jauh. Pembahasan kita itu ada sel-sel yang akan di dalamnya. Jadi saya harap Ananda juga nggak bingung ya. Nah, bingung-bingung sedikit nggak apa-apa lah gitu. Tapi jangan nggak ngerti semuanya gitu ya. Oke, sistem komplement ini. Nah, sistem komplement ini sistem yang diaktifkan. Yang pertama itu dari paparan rantai karbohidrat. Apalagi ini rantai karbohidrat, Bu? Nanti kita pelajari lagi, nanti dibaca lagi sama mahasiswa sekalian ya. Yang ada pada permukaan mikroorganisme yang tidak ada pada sel manusia. Kemudian paparan antibodi yang diproduksi spesifik untuk zat asing tertentu oleh sistem imun adaptif. Ya, bekerjanya sebagai komplement dari kerjanya antibodi tadi. Nah, ini dia aktivasi sistem komplement. Nah, kalau bisa dilihat di sini, nah ini dia causes inflammation. Di sini kan tadi saya bilang yang menyebabkan sistem inflamasi tadi. Nah, dia bekerja lah di sini si sistem komplement ini yang tadi gunanya apa? Bekerja sebagai komplement. Komplement tahu kan? Nah, dari kerja si antibodi tadi, dia juga termasuk salah satu yang penting dalam meredius atau membunuh atau menghilangkan tadi sel-sel yang tidak berguna di dalam tubuh tadi. Nah, itu aja sih. Oke. Nah, kalau dilihat di sini, komplement yang teraktivasi itu dia satu, berikatan dengan basofil, ya, basofil dan sel mast dan menginduksi pelepasan histamin. Nah, kemarin histamin itu apa? Sudah saya bilang kan, sudah saya sarankan dicari. Kemudian, ketika dia berikatan ini, terjadilah reaksi inflamasi. Kemudian, dia berperan sebagai faktor kemotaksis yang meningkatkan fagositosis. Ya, kemudian berikatan dengan permukaan bakteri dan bekerja sebagai opsonin atau opsinasi sebagai untuk meningkatkan kerja si fagositosis. Kemudian menempel pada membran dan membentuk struktur berbentuk tabung yang melubangi membran sel dan menyebabkan lisis sel. Nah, kira-kira begini ya kerjanya ya. Ketika ada bakteri masuk, si komplement ini juga bekerja. Bisa dilihat ya di sini ya. Oke. Nah, ini ada lubang-lubang di sini, ya dia ketika ini masuk bakteri ke dalamnya. Nah, bakteri mencoba masuk, kemudian terjadilah semacam ada perobekan lah di dalam itu ya. Nah, jadi dia si komplement ini, kemudian ada sel NK tadi, natural killer, kemudian ada limfosit tadi. Nah, di sini mereka akan bekerja ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, tadi ada sistem kekebalan non-spesifik. Nah, kita masuk ke kekebalan spesifik. Nah, di sini dibilang bahwa sistem kekebalan spesifik adaptif dapat menghancurkan patogen atau benda asing yang lolos dari sistem kekebalan non-spesifik. Nah, mencakup apa aja itu, Bu? Nah, yang pertama ada kekebalan humoral yang berfungsi sebagai produksi antibodi oleh limfosit B atau sel plasma. Yang kedua itu kekebalan seluler, yaitu memproduksi limfosit T yang teraktivasi. Nah, di sini sistem kekebalan spesifik ini dia membedakan sel yang seharusnya dirusak dari diri sendiri
dari dirinya nih. Dia merusak untuk membentuk antigen ya, sebagai molekul besar yang kompleks dan unik memicu respon imun spesifik jika masuk ke dalam tubuh. Jadi dia ini kayak membunuh dirinya sendiri, membelah selnya di dirinya sendiri untuk untuk seperti membuat seperti pertahanan yang lebih kuat lagi, yang namanya antigen tadi ya, untuk merespon sistem imun spesifik jika masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, tadi ini humoral. Humoral ini antigen Ag ya, merangsang sel B merubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi atau AB. Nah, AB ini disekresi ke darah atau limfa, kemudian dia melokasikan sel plasma yang teraktivasi. Nah, semua AB ini atau antibodi ini akan mencapai darah yang pertama, kemudian adalah gamma globulin, kemudian yang terakhir adalah imunoglobulin atau IG. IG ini ada banyak macamnya ya, ada D, M, A gitu. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, imunoglobulin itu ada 5 kelas ya. Yang pertama itu ada M. Ada IgM berperan sebagai reseptor permukaan sel B dan disekresi pada tahap awal respon sel plasma. Kemudian adalah IgG. Nah, IgG ini dia yang terbanyak di dalam darah ya. Di dalam darah diproduksi jika tubuh berespon terhadap antigen yang sama. Nah, IgM dan IgG ini berperan jika terjadi infeksi bakteri dan virus serta aktivasi komplement. Kemudian IgE melindungi tubuh dari infeksi parasit dan merupakan mediator pada reaksi alergi. Nah, kalau si E inilah kalau kadang-kadang alergi ya, jadi dia yang berperan nih melepaskan histamin dari basofil dan sel masnya. Kemudian IgA ditemukan pada sekresi sistem pencernaan, ada pernafasan, perkemihan. Nah, di sini dicontohkan pada air mata dan ASI ya. Kemudian IgD terdapat pada banyak permukaan sel, mengenali antigen pada sel B. Jadi ada M, G, E, A, dan D ya, gampang diingat ya. Nah, ini skema dari antibodi tadi ya. Yang pertama sekali di sini ada antigen aktivasi B limfositnya, ada memory cell sama plasma cell. Kemudian dia akan mengsekresi antibodi, itu yang pertama. Dan yang kedua itu berperan sebagai apa di sini? Opsonins ya, tadi saya bilang ya. Kemudian nah bisa dilihat di sini. Yang paling akhirnya adalah terciptalah antibodi atau antigen tadi ya untuk menangkal bakteri atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau dilihat di sini di 4 baru dia bisa mengaktifkan cytosis cellsnya. Ada sel apa tadi? Sel limfa, saya bilang tadi kan, sel B, sel A, sel T gitu. Nah, kalau ini reaksi Ag sama reaksi AB ya. Nah, ketika masuk ininya semacam patogen, nah dia akan berubah bentuk-bentuk lagi ya. Ketika masuk virus, bakteri, kemudian ada soluble antigens, dia masuk ke sini. Nah, si makrofag lah yang menjadi ininya, perlawanannya gitu. Nanti kita pelajari lagi. Nah, sistem kekebalan seluler. Nah, di sini ada limfosit T atau sel T, nah yang spesifik untuk kekebalan terhadap infeksi virus dan pengaturan pada mekanisme kekebalan. Nah, sel-sel T ini harus kontak langsung dengan sasarannya supaya dia maksimal nih bekerjanya. Ada 3 subpopulasi sel T. Yang pertama adalah cytotoxic sebagai anti racun ya, dan sel T menekan. Histocompatibility complex yang merupakan kode human dari sel leukosit
atau dari sel si darah merah tadi, plasma darah putih, sorry, ya, beda-beda gitu contohnya. Surveillance imun, nah di sini juga berperan dia sebagai surveillance imun yang bekerja sama sel T-nya, sel NK, makrofag, dan interferon. Nah, kira-kira seperti ini ya cara kerja dari sel T itu. Oke. Di sini nanti kita pelajari lagi atau Anda bisa pelajari lagi sembari di rumah ya. Nah, ini bagaimana sih pembentukan kekebalan jangka panjang atau long term immunity? Nah, pada awalnya itu kontak pertama dengan antigen mikroba atau respon antibodi terjadi lambat dalam beberapa hari. Lambat dulu nih, ketika udah terjadi kontak nih misalnya dengan si patogen, lambat dulu terjadi dalam beberapa hari, bisa dilihat di sini ada periodnya ya. Nah, di sini ada periode dalam minggu, di sini ada minggu pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini dia antibodinya. Nah, kemudian respon primer dan akan membentuk sel memori. Dan akan diingat, sel memori ini maksudnya dia ketika ada lagi patogen yang sifatnya sama, akan pertahanan dengan maupun untuk bisa tadi. Nah, jika terjadi kontak dengan antigen yang sama, respon yang terjadi menjadi lebih cepat seperti itu ya. Bisa jadi dalam 2 minggu, nggak sampai dalam 3 minggu gitu ya. Nah, di sini diaktifkanlah sel IgM sama IgG-nya ya. Gitu dia. Oke, nanti aja ini kita pelajarin. Ini bisa Anda lihat sendiri respon sampai minggu bahkan sampai bulan ya lamanya ya. Udah misalnya terpapar dengan hal yang demikian, dengan hal yang kemarin sama, dia akan lebih cepat penyembuhannya seperti itu. Nah, ini dia respon imun terhadap invasi bakteri ya. Kalau di sini respon imun terhadap invasi bakteri ini, dia ini lebih mengaktifkan apa coba di sini? Kita bisa lihat bareng-bareng. Apa? Semua berperan ya. Mulai dari fagositnya, B limfosit, kemudian dia mensekret ke antibodi lagi ya. Tidak lupa juga ada plasma berperan sebagai dari plasma protein ya, berperan lagi dipecah lagi menjadi antibodi, kemudian ada acute phase proteins di sini diaktifkan lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau ini dia invasi terhadap bakteri, kalau ini virus. Kira-kira apa yang bisa membedakannya ya? Kalau di bakteri dia apa membedakannya? Kalau di virus ada diaktifkan nggak NK-nya di sini? Kalau di bakteri ada NK nggak diaktifkan? Nggak ada kan? Karena NK itu dia atau natural killer itu dia berfungsi hanya di bakteri, berfungsi di invasi virus aja ya, atau penghilangan virus atau pembunuhan virus gitu ya. Sel T tetap ada. Kalau di bakteri ada nggak sel T-nya? Coba dilihat, nggak ada kan? Kalau di virus dia ada sel T-nya, nah diaktifkan di situ. Ada sel B, sorry, nih limfosit B ya. Dari plasma sel, tentu ada plasma sel akan membuka lagi atau membelah lagi menjadi limfosit B, kemudian ada limfosit T, ya, kemudian dikeluarkan lagi menjadi makrofag, kemudian barulah dia bisa berperan atau berperang nih melawan si virus tadi masuk ke dalam sel tubuh kita
ya. Oke. Nah, how to your immune system works. Nah, ini bisa Ananda sekalian baca lagi, pelajari lagi. Tadi kita sudah banyak membahas ya bagaimana sistem imun ini bekerja di dalam tubuh kita. Yang pertama tadi ada pertahanannya, kulit, tapi mukosa, kemudian ada sebum kayak gitu ya. Kemudian ada flora yang normal pada manusia begitu. Nah, kemudian lanjut ya. Interaksi sistem imun atau saraf atau endokrin di sini. Nah, ini kayak eh, di saraf seperti apa sih Bu ya gitu ya. Di endokrin kayak gimana sih Bu kalau sistem imunnya berperan gitu ya. Nah, yang pertama sekali ini ada patogen ya. Patogen ini mengaktifkan sel imun. Ya, dia di endokrin sel, kemudian diproses lagi menjadi sitokin. Tadi saya bilang sitokin ini diproduksi di brain, di otak kita. Kemudian dia akan merespon lagi hormon apa aja nih yang bisa dikeluarkan, hormon apa aja nih yang bisa berfungsi untuk menangkal tadi patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian targetnya ini apa? Menghancurkankah atau membiarkankah atau menghilangkan gitu ya. Nah, kalau dibilang gangguan sistem di dalam imun ini memang ada ya. Memang kayak ada penyakit autoimun ini ya. Terus ada AIDS ya. Emang bisa Bu ya? Memang bisa. Sistem imun itu kadang-kadang memang dia ketika tubuh memang nggak sanggup lagi, memang udah stres atau apa, terkena penyakit dari luar gitu ya, terjadilah gangguan sistem imun gitu. Misalnya yang pertama lack of response atau imunodeficiency, penyakit AIDS tentunya. Kemudian adalah incorrect response atau imun, bisa terjadi pada diabetes mellitus tipe 1. Kemudian ada overactive response, alergi atau hipersensitivitas ya. Oke. Ini ada beberapa soal. Nanti saya harap Ananda kerjakan semua soal ini. Insya Allah akan dikumpul dalam minggu depan ya. Nah, ini ada hanya 26 soal saja. Nah, ini bisa dibaca kembali, nanti saya akan coba share materinya ya, maupun modulnya ke WA atau via email aja nanti mungkin ya. Nah, jadi tadi saya bilang di akhir itu akan ada tugas lagi ya. Setiap pertemuan mencari satu aja jurnal maupun bahasa Indonesia, tapi lebih baik Ananda itu lebih terbiasa untuk mencari atau membaca jurnal mengenai terkaitnya dengan bahasa asing ya. Nggak jauh-jauh, kemarin itu ada satu orang yang sudah ngumpul kalau nggak salah saya. Ya, satu orang ngumpul, terima kasih ya buat yang satu orang itu, mungkin saya lupa. Sudah saya baca jurnalnya, bagus. Dan saya harap ini semuanya berperan aktif ya, aktif ke Ananda sekalian. Cobalah jadikan membaca itu bukan sebagai sebuah hobi, tapi sebagai sebuah kebutuhan ya. Untuk pelajaran sistem imun ini kita break dulu sebentar. Nanti kita akan buka lagi sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi lagi. Kita akan kembali lagi. Ananda boleh istirahat dulu sebentar. Saya pamit sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini bisa di unmute aja semuanya, Dek. Kakak mau nanya soalnya. Baik, Assalamualaikum. Kembali lagi di pelajaran daring hari ini dengan di sistem imunologi. Kita membahas dengan sistem imun, ya. Ibu mau ini tadi, sorry. Ini ada 3 sesi ya. Tadi udah penjelasan yang cukup panjang lebar. Mudah-mudahan Ananda mengerti semua. Paham, kalau nggak paham kita bisa discuss di sesi yang ketiga ini. Oke. Nah, di sini kembali lagi ya. Coba dibuka itunya suaranya di unmute semuanya ya. Saya mau lihat keaktifan kalian di sini. Nadia siapa itu? Alfi Monica ya. Ya, ada Usman Feriansyah. Oke, Nadia udah dibuka Nadia? Hari ini ada berapa orang yang hadir ya? 1, 2, 3, 4. Kita dari 8 mahasiswa ya? Cuma 4 orang yang hadir ya? Udah dikabarin ke teman-teman, Bu. Mungkin ada kendala. Kalau sudah, kan kemarin Ibu bilang, kalau sudah 3 kali tidak hadir, mungkin ada etikanya juga kan kita, kalau nggak hadir di kelas, gimana biasanya gitu kan? Buat surat izin atau apa gitu, kasih tahu lah setidaknya. Kalau 3 kali berturut-turut tanpa keterangan, Ibu bisa aja kasih nilai D ataupun E, jadi nggak lulus di mata kuliah saya gitu. Ya, tolong dikasih tahu sama teman-temannya yang lain ya. Buatlah semacam surat atau apa keterangan gitu kalau tidak hadir. Nah, baik. Di sini ada beberapa soal. Coba kita bahas ya, soal yang pertama ya. Yang pertama ini. Kira-kira siapa yang mau bisa jawab? Nih, sistem imunitas adalah ada yang mau bisa jawab? Pilihannya ada ya mungkin ya. Kita mau apa nih? Mereview kembali. Imunitas adalah sistem apa ya? Adalah sistem pertahanan pada organisasi untuk melindungi tubuh. Gimana, Kasmadi? Kalau sistem imunitas itu adalah organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar atau penyakit-penyakit luar, Bu. Dari jawaban kamu yang kedengaran nggak sih? A, B, C itu pilihannya yang mana, Kasmadi? Nggak ada terdengar, Bu. Kalau yang nggak ngomong, mute aja dulu ya. Nanti Ibu tanya misalnya si Usman, atau si Nadia, atau si Eli gitu. Di mute aja dulu. Sistem imunitas adalah Sistem imunitas adalah sistem pertahanan
pada organisme untuk melindungi tubuh dari penyakit-penyakit, Bu. Seperti itu. Kamu pilih jawaban yang ada di A, B, C itu, Kasmadi. Coba yang mana? Nggak ada. Soalnya nggak ada, Bu. Nggak ada nampak, Bu. Iya Bu, soalnya Nggak ada nampak, Bu. Nggak kelihatan ya? Nggak ada, Bu. Iya. Di slide terakhir. Kelihatan kan? Oh, ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Yang C, Bu. Jawabannya yang C. Gimana? C, Bu. C semua? Enggak, betul jawabannya C. Oh ya, aku C. Sistem pertahanan alamiah tubuh untuk melawan organisme patogen. Kalau yang A gimana? Sistem pengendalian dan komunikasi tubuh yang terbentuk oleh jaringan dan organ endokrin. Itu bagian dari apa itu? Sistem pengendalian dan komunikasi tubuh. Kira-kira itu definisi dari apa? Antibodi kah? Antigen kah? Sistem pengendalian dan komunikasi tubuh. Antibody kayaknya itu, Bu. Ya? Antibody kayaknya, Bu. Mungkin antigen kata mereka. Ya, jawabannya itu C ya, ya benar ya. Sistem pertahanan alamiah tubuh untuk melawan organisme patogen. Betul sekali ya, Kasmadi ya. Nah, kalau sistem yang A ini, dia itu sistem pengendalian dan komunikasi tubuh yang terbentuk oleh jaringan dan organ endokrin itu definisi dari antibodi sendiri. Nah, kalau sistem pengendalian tubuh yang dihasilkan oleh keseluruhan reaksi kimia yang terjadi serentak di seluruh tubuh itu apa? Usman, coba saya minta pendapat Usman. B itu merupakan definisi dari apa? Masih ada Usman kan? Yang soal nomor 1, kan? Yang B itu definisi dari apa? Tahu. Ada yang mau bantu? Mungkin Usmannya lelah mungkin. Enggak. Ada? Ada yang mau bantu? Oh iya. Ada. Apa Usman? Kalau dia nih coba dianalisa ya, sistem pengendalian tubuh yang dihasilkan oleh keseluruhan reaksi kimia. Ada reaksi kimia, udah dibahas reaksi kimia. Berarti dia apa ya kira-kira? Metabolisme. Ya, definisi dari metabolisme itu sendiri merupakan sistem pengendalian tubuh yang dihasilkan oleh keseluruhan. Dia ada reaksi kimianya yang terjadi serentak di dalam tubuh kita itu sendiri. Nah, jadi metabolisme kadang-kadang terganggu karena itu dia tadi dari isi piring kita yang sehat maupun tidak sehat tadi. Nah, jadi sistem yang kalau yang A itu dari antibody. Nah, yang kalau yang C baru itu sistem imunitas ya. Diingat lagi. Nah, kalau soal nomor 2
Organisme merupakan organisme berikut tergolong dari organisme yang patogen, kecuali apa? Organisme patogen, kecuali kalau organisme patogen ini dia organisme yang berperan ya, berperan di dalam tubuh kita. Ayo, bakteri itu termasuk nggak? Termasuk. Protozoa? Masuk, Bu. Termasuk. Cacing parasit? Termasuk sebuah benar, Bu. Berarti semuanya benar tanpa kecuali. Ya, benar nggak? Benar, Bu. Setuju nggak dengan si Kasmadi? Ya, gimana Usman? Setuju, Usman? Ya. Oke, kita next ya ke soal berikutnya. Ini cuma 3 aja kita bahas ya. Yang lainnya nanti kalian kerjakan sendiri. Saya harap semuanya benar ya, nggak ada yang salah ya. Karena kan ini gampang lah soalnya ini. Coba, substansi yang oleh tubuh dianggap sebagai benda asing atau berpotensi merusak dinamakan Antigen. Yakin? Yakin antigen? Dia dapat merusak loh ini, berpotensi merusak loh, Nadia Rumaisya. Benar nggak antigen? Coba cari definisinya dulu, Usman maupun Kasmadi. Antigen itu apa? Antibody itu apa? Dibacakan coba. Biar ingat. Kedua itu apa? Elvi? Antigen apa, Usman? Debris apa, Kasmadi? Debris. Coba di browsing dulu. Boleh kan sambil googling? Gigi. Ya? Debris merupakan sisa-sisa makanan yang tertinggal dan melekat pada permukaan gigi. Itu secara umumnya. Nah, dia kan termasuk substansi nggak dapat berpotensi merusak. Siapa tadi yang ngomong debris itu? Elvi ya? Nadia. Oh, Nadia. Ya. Jawabannya benar ya, Nadia ya. Debris. Tadi kamu pilihnya apa? Antigen ya? Antigen. Belum ya, belum benar ya. Jawabannya itu yang benar adalah debris. Nah, debris ini merupakan benda asing ya. Nah, tadi kamu bilang ada kayak menempel di gigi. gigi ya. Nah, debris itu memang dia sifatnya dapat merusak ya, merusak tatanan dari sistem tubuh, sistem imun kita sendiri gitu. Nah, jadi jawabannya itu adalah C, debris ya. Oke, 3 soal dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait dari materi yang kita sampaikan sebelum Ibu tutup? Atau ada yang mau didiskusi terkait tugas atau jurnal? Saya mau bertanya, Bu. Boleh, Kasmadi. Itu leukosit atau sel darah putih kan sebagai apa namanya, Bu, sebagai dokternya di sistem imun, bukan? Apakah leukosit dapat menjadi pengobatan sementara pada pasien terkena COVID-19, Bu? Bisa, Bu? Halo, Bu. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Apakah leukosit? Leukosit tadi berarti kamu paham ya? Dia sebagai garda depan ya dalam
menjaga sistem imun kita ini untuk tetap stabil? Apakah bisa sebagai pengobatan salah satu kuratifnya Bu untuk menangani pasien yang COVID-19? Hmm, 50-50 ya kalau bisa. Itu kan perlu uji klinis ya Kasmadi. Ketika saya bilang enggak, saya bisa bilang tergantung dari tubuh kita, tergantung dari bawah sistem imunitas kita menjaga sistem imunitas itu tetap stabil maupun tidak tetap stabil gitu ya. Jadi si leukosit ini dia tidak hanya bekerja sendiri. Nah, jadi dia butuh dari sel T, sel B, mukosa, apa tadi NK ya. Nah, jadi itu dia apalagi COVID-19 ya, COVID-19 yang menyerang apa? Menyerang apa itu Kasmadi? COVID-19. Menyerang salah satunya kan sistem kekebalan tubuh kita, Bu. Sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi dia bisa bilang Allah sudah menciptakan tadi adaptif di sistem ini dan kita bawa dari sejak kita lahir, kemudian ada yang kita dari ketika kita terkena suatu wabah atau virus atau bakteri. Nah gitu. Jadi saran saya ya, mungkin Ananda para mahasiswa juga udah lebih paham ya bagaimana meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada saat ini. Balik lagi yang pertama itu ya rajin-rajinlah wudhu gitu kan, makan makanan yang bergizi gitu ya. Terkadang makanan yang kita makan juga menentukan sistem atau memelihara sistem kekebalan tubuh atau sistem imun kita itu sendiri. Jadi Kasmadi, leukosit itu memang sebagai garda depan atau sebagai dokternya ya di situ. Jadi itu perlu uji klinis kalau bisa dibilang ya. Perlu lagi uji di laboratorium. Gimana sih leukosit ini berperan secara maksimal ya dalam menangani atau dalam mencegah atau dalam mengurangi si pandemi dalam menangani si wabah si COVID-19 itu kira-kira. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditambahkan dari kita kan discuss di sini ya. Jadi semuanya berhak atau bebas lah mengeluarkan pendapat. Jadi kalau ada yang salah kita bisa perbaiki sama-sama. Ada yang mau ditambahkan dari pernyataan Ibu? Kasmadi bagus tuh ya pola pikirnya ya. Leukosit Bu bisa nggak sebagai pertahanan dalam COVID-19 gitu? Good ya. Kalau Nadia gimana pendapatnya? Ini Bu, Nadia mau tanya yang tentang penyakit yang kelebihan darah putih Bu. Itu kalau penyakit kelebihan darah putih itu termasuk gangguan imun juga nggak Bu? Atau sana kakak mana kamu? Mana kamu? Ya, sorry, dengar nggak ya? Nah, kalau kelebihan darah putih segala yang berlebih itu memang akan menyebabkan atau berdampak, berefek maupun baik atau tidak baik gitu ya. Nah, kalau tadi Nadia tanya kelebihan leukosit Bu, seperti apa Bu kira-kira penyakitnya? Ya, kayak penyakit leukemia misalnya gitu kan. Nah, penyakit leukemia ini dia mengganggu sistem saya bilang tadi sumsum tulang belakang. Leukosit tadi apa? Berperannya ada dua tadi kan, di sumsum tulang belakang dan satu lagi di mana? Di sel darah, ya kan? Nah, jadi ketika dia berlebih ini, apa yang diganggunya? Apa yang diganggunya di dalam tubuh kita itu? Yang pertama itu sumsum tulang belakang, yang pasti akan mengganggu ya. Dinamakanlah penyakitnya itu penyakit leukemia. Nah, itu. Gimana Nadia? Ya. Kalau Usman, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan Usman? Atau Elvi? Atau Kasmadi lagi ya?
Makasih Bu, udah Bu. Kak Nadi mau tanya? Enggak Bu. Silakan. Bu. Cukup Bu. Cukup. Jangan lupa tugasnya ya. Ya Bu. Nanti dikirim aja via email ke saya atau via WA. Nanti saya akan baca lagi. Nanti dibuat resumenya ya. Nanti Nadia tolong diinfokan kembali seperti apa tugasnya ke teman-teman ya. Baik, Bu. Usman, ada yang mau ditanya Usman? Tanya dong Usman. Teman-temannya nanya tuh dapat nilai bagus. Atau saya bertanya nih sama Usman. Boleh? Elvi, ada yang mau ditanyakan Elvi? Atau kita tutup saja? Nggak ada, Bu. Udah. Bu, untuk Bu, maaf, untuk jurnal tetap 2 atau 1 aja, Bu? Untuk jurnalnya 1 aja dulu untuk sistem imun ini. Tapi kalau bisa cari yang bahasa Inggrisnya ya dan dibuat resumenya, oke? Ya, baik. Mungkin sekian dari saya, nggak ada lagi nih yang mau bertanya ya. Udah paham semua kayaknya ya, atau memang nggak paham? Kalau memang nggak paham, nanti boleh ditanyakan Ibu kembali di forum, bisa via WA atau via Google Classroom nanti. Insya Allah Ibu bisa share di sana materinya, nanti para mahasiswa bisa menanyakan ya. Tolonglah rajin-rajin membaca ya, jangan main game mulu lah gitu ya. Saat ini belajar belajarlah yang rajin gitu ya, kan udah dapat kuota banyak nih. Udah aktif kan kuotanya enggak sih? Belum Bu. Udah dapat belum? Belum, Bu. Belum ya, mungkin insya Allah dalam beberapa hari lagi, mungkin bersabar ya. Nah, baik, saya ucapkan nih terima kasih banyak nih yang udah bisa bergabung untuk hari ini, untuk Kasnadi, Usman, Elvi, dan Nadia. Untuk teman-teman yang lainnya tolong Ibu harapkan datanglah, bergabunglah ya, dan punyalah sedikit memang niat belajar lah gitu. Belajar itu menyenangkan ya, kita diskusi ini menyenangkan, bertukar pikiran, lebih banyak mahasiswa, lebih banyak lagi pola pikirnya yang berbeda-beda dan bahkan bisa kita terima maupun kita tidak terima ya. Baiklah, kesalahan memang datangnya dari manusia, maaf dari Allah. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi, dan untuk tugasnya jangan lupa Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.